Selamat datang di channel Cahaya Kehidupan. Mengenali manipulator dalam kehidupan kita adalah langkah penting untuk menjaga integritas pribadi dan kesejahteraan emosional. Manipulator adalah individu yang menggunakan berbagai strategi dan taktik untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi mereka, tanpa memperhatikan dampaknya pada individu yang terlibat. Dalam ajaran Stoik, kita diajarkan untuk menjadi pengamat yang cermat terhadap dinamika interaksi sosial, sehingga kita dapat mengidentifikasi tanda-tanda perilaku manipulatif dan mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi diri kita sendiri. Mari kita telaah panduan berharga yang ditawarkan oleh filsuf Stoik untuk mengenali manipulator dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah panduan berharga yang ditawarkan oleh filsuf Stoik untuk mengidentifikasi manipulator. 1. Introspeksi emosional. Introspeksi emosional adalah proses yang melibatkan refleksi mendalam terhadap perasaan dan reaksi kita terhadap situasi atau interaksi dengan orang lain. Contohnya, mari kita katakan Anda memiliki seorang rekan kerja yang sering menyalahkan Anda atas kesalahan yang sebenarnya bukan Anda yang lakukan. Setiap kali dia menyalahkan Anda merasa marah, frustasi, dan mungkin merasa diri Anda tidak dihargai. Dalam introspeksi emosional, Anda akan mengambil waktu untuk merenungkan perasaan tersebut. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri mengapa Anda begitu terpengaruh oleh perilaku rekan kerja tersebut. Anda menyadari bahwa setiap kali dia menyalahkan Anda merasa terhina dan meragukan kemampuan Anda. Melalui refleksi ini, Anda menyadari bahwa perasaan Anda adalah respons alami terhadap perlakuan yang tidak adil, dan Anda menyadari bahwa penting untuk menetapkan batas-batas yang sehat dalam interaksi dengan rekan kerja tersebut. Dengan menggunakan introspeksi emosional, Anda dapat lebih memahami bagaimana interaksi dengan orang lain memengaruhi Anda secara emosional, dan Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesejahteraan emosional dan kestabilan mental Anda. 2. Analisis pola perilaku. Analisis pola perilaku melibatkan pengamatan terhadap kebiasaan atau pola yang terjadi secara konsisten dalam interaksi seseorang dengan orang lain. Contohnya, Anda mungkin memiliki seorang teman yang selalu mencoba menghindari tanggung jawab atau konfrontasi dengan cara menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Setiap kali ada masalah atau kegagalan, teman Anda selalu menyalahkan orang lain tanpa mengakui kesalahan atau bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam analisis pola perilaku ini, Anda akan melihat bahwa teman Anda memiliki kecenderungan untuk menolak tanggung jawab dan mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Ini adalah contoh pola perilaku manipulatif di mana teman Anda mencoba menghindari konsekuensi atas tindakannya dengan menyalahkan orang lain. Dengan menyadari pola perilaku ini, Anda dapat memahami bahwa interaksi dengan teman Anda mungkin tidak sehat dan Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri Anda sendiri, misalnya dengan menetapkan batas-batas yang jelas dalam hubungan Anda dengan teman tersebut. 3. Penilaian rasional. Penilaian rasional adalah kemampuan untuk mengevaluasi situasi atau tindakan seseorang dengan menggunakan logika dan akal sehat, tanpa terpengaruh oleh emosi atau prasangka. Sebagai contoh, bayangkan Anda memiliki seorang teman yang sering meminta uang pinjaman, dan setiap kali mereka mengatakan bahwa mereka akan mengembalikannya, tetapi tidak pernah melakukannya. Dalam melakukan penilaian rasional terhadap situasi ini, Anda akan mengevaluasi pola perilaku teman Anda secara objektif. Anda akan mempertimbangkan apakah permintaan mereka wajar dan jika mereka memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang tersebut. Anda juga akan mempertimbangkan sejarah sebelumnya di mana mereka tidak memenuhi janji mereka. Dengan menggunakan penilaian rasional, Anda mungkin menyimpulkan bahwa teman Anda tidak dapat dipercaya dalam hal uang, dan bahwa memberikan lebih banyak pinjaman mungkin tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Ini memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan informasi yang ada, tanpa terpengaruh oleh emosi seperti belas kasihan atau rasa bersalah. 4. Pertimbangkan kesesuaian dengan nilai. Pertimbangan kesesuaian dengan nilai melibatkan evaluasi apakah tindakan seseorang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang kita pegang. Sebagai contoh,
Bayangkan Anda memiliki seorang teman yang sering berbicara dengan merendahkan atau mencemooh orang lain di belakang mereka. Sebagai individu yang menghargai penghargaan dan kesopanan, Anda merasa tidak nyaman dengan perilaku teman Anda yang tidak menghormati orang lain. Dalam pertimbangan kesesuaian dengan nilai, Anda akan mempertimbangkan apakah perilaku teman Anda sejalan dengan nilai-nilai Anda tentang penghormatan, empati, dan integritas. Anda mungkin menyadari bahwa sikap teman Anda yang merendahkan orang lain tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda tentang bagaimana Anda ingin diperlakukan dan bagaimana Anda ingin memperlakukan orang lain. Dengan menggunakan pertimbangan kesesuaian dengan nilai, Anda mungkin memutuskan untuk menghadapi teman Anda tentang perilaku mereka atau bahkan memutuskan untuk menjaga jarak dari mereka jika mereka terus-menerus bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda. Ini memungkinkan Anda untuk tetap setia pada prinsip-prinsip Anda sendiri dan memelihara integritas pribadi Anda. 5. Konsistensi perilaku. Konsistensi perilaku mengacu pada pola perilaku yang relatif stabil dan dapat diprediksi dari seseorang dalam berbagai situasi. Contohnya, bayangkan Anda memiliki seorang teman yang selalu bersikap manis dan ramah di depan Anda, tetapi Anda sering mendengar bahwa dia berbicara buruk tentang Anda di belakang Anda. Dalam mengevaluasi konsistensi perilaku ini, Anda memperhatikan bahwa sikap teman Anda terhadap Anda berbeda tergantung pada apakah Anda hadir atau tidak. Ketika Anda bersama, dia bersikap ramah dan penuh kasih, tetapi ketika Anda tidak ada, dia berbicara buruk tentang Anda kepada orang lain. Dengan menggunakan konsep konsistensi perilaku, Anda menyadari bahwa perilaku teman Anda tidak konsisten. Ini mungkin menimbulkan keraguan tentang sejauh mana Anda dapat mempercayai dia, karena perilaku yang tidak konsisten seringkali menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian dalam hubungan. Melalui pemahaman tentang konsistensi perilaku ini, Anda mungkin memutuskan untuk menghadapi teman Anda tentang ketidaksesuaiannya atau bahkan memutuskan untuk menjaga jarak dari hubungan yang tidak sehat. Ini memungkinkan Anda untuk menjaga integritas pribadi dan memprioritaskan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan konsistensi. Mengenali manipulator adalah langkah penting dalam menjaga integritas pribadi dan kedamaian batin. Dengan menggunakan panduan yang ditawarkan oleh ajaran Stoik, seperti introspeksi emosional, analisis pola perilaku, penilaian rasional, pertimbangan kesesuaian dengan nilai, dan evaluasi konsistensi perilaku, kita dapat menjadi lebih bijaksana dalam menjalani interaksi sosial. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika hubungan dan pola perilaku orang lain, kita dapat melindungi diri kita sendiri dari kemungkinan dimanipulasi, menjaga integritas pribadi, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan berdasarkan pada kepercayaan. Selalu ingat untuk tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita yakini, dan menjaga kesejahteraan emosional kita sebagai prioritas utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten berikutnya yang akan membantu Anda tumbuh dan berkembang. Terima kasih atas dukungan Anda.